Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok Bahasa Indonesia dengan tema kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Yang terhormat kepada Bapak Syukri Gojali, SS MPD, dengan anggota kami, yang pertama ada Urip Nurpaiza dengan NIM 63220230. Yang kedua ada Putri Mayang Delviana dengan NIM 63220414. Dengan saya sendiri, Melisa Nuseptiandini dengan NIM 63220821. Next. Di sini ada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang mampu dipahami pembaca sesuai dengan maksud penulisnya. Sebaliknya, kalimat yang sulit dipahami atau salah terpahami oleh pembacanya termasuk kalimat yang tidak efektif. Menurut Rahayu 2007, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, tegar, dan mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayalan pada diri pembaca. Next. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, ada kalimat argumentasi, adalah kalimat yang berisi pendapat atau alasan untuk memperkuat dalam suatu pernyataan bila disusun dengan menggunakan kalimat efektif. Maka kalimatnya harus jelas, logis, ringkas, padat, dan mudah dipahami supaya apa yang disampaikan bisa diterima oleh pembaca dengan benar dan sesuai dengan maksud penulisnya. Yang kedua, ada kalimat penyampaian ide atau gagasan, adalah kalimat yang digunakan untuk mengemukakan pendapat, saran, atau pemikiran tertentu. Jika dibuat dengan jenis kalimat efektif, maka mudah dipahami supaya apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pembaca. Kalimat format adalah kalimat yang ditulis harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memberi penyampaian gagasan secara lugas dan tepat supaya bisa diterima oleh pembaca dengan baik. Next. Yang kedua ada kevarian dalam kalimat efektif. Yang pertama, kevarian dalam kalimat efektif adalah penggunaan struktur kalimat yang beragam, panjang pendek, jenis pola, dan bentuk aktif dan pasif untuk menghindari kejenuhan dan kemalasan pembaca terhadap teks karangan ilmiah. Yang kedua, fungsi utama kevarian kalimat ini adalah menjaga perhatian dan minat baca terhadap teks, baik itu ilmiah maupun karangan lainnya. Ini dicapai dengan menggunakan berbagai jenis kalimat dan struktur dan panjang kalimat untuk menghindari. Next. Kevarian dalam kalimat efektif, ragam bahasa. Ragam bahasa ilmiah termasuk ragam bahasa baku, oleh karena itu penulis karangan ilmiah mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, EYD, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat yang baku atau sudah dibakukan. Ragam bahasa ilmiah lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan, bersifat tenang, jelas, hemat, dan tidak emosional. Penggunaan kalimat pasif lebih diutamakan karena dalam kalimat pasif peristiwa lebih dijelaskan daripada pelaku perbuatan. Next. Kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Contoh, kalimat efektif dan tidak efektif dengan memakai variasi pembukaan. Yang pertama, frase keterangan. Dengan erat, Chani menggenggam tangan Ican. Frase keterangan cara. Yang kedua, frase benda. Ipin dari Tribun menganggap hal ini sebagai salah satu isyarat sederhana untuk bertransmigrasi. Frase benda. Yang ketiga, frase kerja didorongnya dengan kuat pintu yang tertutup rapat itu. Frase kerja.
Yang keempat ada partikel penghubung. Karena tidur terlalu larut malam, Locin bangun kesiangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Urip Nurpaijah. Baik, terima kasih Melisa. Penalaran researching adalah proses mental dalam pengembangan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Menurut KBBI 2025, hal yang diutamakan dalam penalaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan atau bukan pengalaman. Penalaran tidak akan dicapai jika tidak didukung oleh kesatuan dan kepribadian kepaduan kalimat. Berikut adalah perbandingan antara kalimat tidak efektif dengan kalimat efektif. Pertama, kalimat tidak efektif untuk mempersingkat waktu. Mari kita lanjut acara ini. Kedua, ada kalimat efektif untuk menghemat waktu. Mari kita lanjutkan acara ini. Hubungan logis dalam kalimat dapat dilihat melalui kaitan antar unsur dan kaitan antar bagian kalimat. Hubungan logis dalam kalimat terdiri atas tiga jenis hubungan berikut. Yang pertama, hubungan logis koordinatif adalah hubungan setara di antara bagian-bagian kalimat dalam kalimat majemuk. Antaranya, contohnya mobil itu kecil tapi pajaknya sangat besar. Yang kedua, ada hubungan logis korelatif adalah hubungan yang saling kaitnya di antara bagian kalimat. Hubungan korelatif ini ditandai oleh konjungsi. Contohnya, hubungan penambahan baik maupun dan setidaknya. Dan hubungan berlawanan, yaitu contohnya tidak, tetapi, dan bukan. Hubungan akibat adalah contohnya apakah atau entahlah. Yang ketiga adalah hubungan logis subordinatif, yaitu hubungan yang bergantungan di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya hubungan waktu jika, setelah, dan sebelum. Hubungan syarat jika, kalau, jikalau. Oke, next. Kecermatan. Prinsip kecermatan ini digunakan dalam proses pemilihan dan penggunaan kata setelah karena suatu kalimat dikatakan efektif jika dalam kalimat tersebut sudah memenuhi prinsip kecermatan dan memilih dan menggunakan kata-kata. Sehingga kata-kata dalam kalimat tersebut tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Contohnya, guru-guru guru baru pergi ke ruang guru, tidak efektif. Guru yang baru pergi ke ruang guru efektif. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Salah. Mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Benar. Kesalahan dalam kalimat. Beberapa kesalahan dalam kalimat. Di antaranya satu, kalimat kontaminasi. Yang kedua, ketidakjelasan unsur S dan P dalam kalimat. Yang ketiga, ada gejala pleonasme dalam kalimat. Dan yang keempat, ada penggunaan kata yang salah dalam kalimat. Satu, kalimat kontaminasi adalah kalimat yang kacau susunannya. Namun, kekacauan susunan kata dapat kalimat ini bersifat khas. Contohnya, dalam perutnya mengandung racun. Salah. Dalam perutnya terkandung racun. Benar. Oke, next. Yang kedua, ada ketidakjelasan unsur subjek dan predikat dalam kalimat. Pada sebagian kalimat yang tidak jelas unsur S dan tidak memiliki unsur pakan membuat ketidakefektifan yang hanya memiliki unsur lain antara O, cat, dan pel. Contohnya, ayah ke kantor jam 7 pagi. Tidak ada unsur P. Ayah pergi ke kantor jam 7 pagi. Ada unsur P. Tiga, gejala plonisme dalam kalimat yang dimaksud dengan gejala plonisme dalam kalimat adalah gejala ketidakhematan berbahasa di mana seseorang menggunakan kata yang berlebihan karena makna kata tersebut sudah tercakup diulang oleh kata lain dalam
kalimat yang sama. Contoh plonesme, mereka masuk ke dalam ruangan itu salah. Mereka masuk ruangan itu benar. Anak-anak perlu bermain agar supaya tidak bosan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Mayang. Yes, terima kasih. Yang keempat, kesalahan umum dalam penulisan kalimat. Terdapat beberapa kesalahan umum dalam penulisan kalimat, di antaranya A. Penggunaan kata kalau yang tidak tepat. B. Kesalahan penggunaan kata di. C. Penggunaan kata daripada keliru. Dan D. Penggunaan kata yang tidak diperlukan. A. Penggunaan kata kalau yang salah. Kata kalau seringkali digunakan secara kurang tepat sebagai kata penghubung. Kata kalau digunakan untuk menghubungkan kausa yang bersifat kondisional atau menyatakan baik yang mungkin maupun tidak mungkin terjadi. Untuk situasi yang mustahil, penggadaian lebih tepat menggunakan kata seperti andai kata atau seandainya. Contoh, kalau engkau bersungguh-sungguh belajar, engkau akan lulus dalam ujian nanti. Benar. Kalau engkau menjadi bulu, biarkan aku menjadi dahan tempatmu bertengkel. Salah. Seharusnya, andai kata engkau jadi bulung, biarkan aku menjadi dahan tempatmu bertengkel. B. Penggunaan kata depan di yang salah. Kata depan di seringkali digunakan secara berlebihan dan tidak tepat. Contoh, pakaian itu disimpannya di dalam lemari. Salah. Pakaian itu disimpannya dalam lemari. Benar. Perkara itu di atas tanggungan sayalah. Salah. Perkara itu atas tanggungan sayalah. Benar. C. Penggunaan kata daripada yang salah. Kata daripada tidak selamanya diperlukan dalam sebuah kalimat dan sering secara berlebihan. Contoh, dalam pukulan semek daripada itu menghujam tajam. Salah. Pukulan semek itu menghujam tajam. Benar. Hati kita sedih melihat daripada penderitaan korban bencana itu. Salah. Yang benar kata kita, yang benar hati kita sedih melihat penderitaan korban bencana itu. D. Pengulangan kata. Pengulangan kata yang tidak perlu dapat membuat kalimat tidak efektif. Contoh, yang salah setahunya hanya menghasilkan sekitar 200 film setahun. Yang benar, dalam setahun dalam setahun hanya dihasilkan sekitar 200 film. Berikut contoh kalimat efektif. Satu, dia adalah manajer pemasaran perusahaan itu. Dua, kami membahas keuangan. Tiga, katamu di pes mobil merah itu sangat cepat. Karyawan ingin pintar dan itu sudah saya selesaikan. Delapan, dia masuk ke ruangan dengan cepat. Sembilan, kami menyetujui keputusan itu. Dan 10, saya akan pergi. Apakah Anda ikut? Pentingnya kejelasan kalimat. Tujuan utama menyusun kalimat adalah untuk menyampaikan informasi proposisi agar mudah dipahami pembaca. Kalimat yang proposinya mudah dipahami disebut kalimat jelas. Sebaliknya, kalimat yang memiliki banyak taswiran disebut kalimat ambigu. Dalam karya tulis ilmiah, kalimat ambigu harus dihindari karena dapat menimbulkan salah paham. Kalimat ambigu, contohnya dia memukuli anak yang malas itu dengan sedih. Penafsiran yang pertama, perasaan sedih melekat pada subjek atau anak dia. Penafsiran dua, sifat sedih melekat pada objek atau anak.
Kesalahan dalam penempatan kata atau frasa dalam sebuah kalimat juga berpotensi menimbulkan kesalahan makna jelas. Untuk ayah burung itu sedang berkicau. Jelasnya burung itu sedang berkicau untuk ayah. Kalimat panjang dan rumit, contohnya proyek pembangunan jembatan yang telah direncanakan sejak 5 tahun lalu oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat akhirnya akan segera dimulai pada bulan depan setelah melalui proses lelang yang panjang dan berlibat-libat. Kalimat lebih sederhana dan tersusul adalah contohnya proyek pembangunan jembatan akhirnya akan dimulai bulan depan. Proyek ini telah direncanakan Dinas Pekerjaan Umum sejak 5 tahun lalu. Pengerjaannya dapat dilakukan secara Pekerjaannya dapat dilakukan setelah melalui proses lelang yang panjang dan berlibat-libat. Selanjutnya, kesimpulan, kalimat efektif merupakan yang disusun dengan mempertimbangkan kejelasan, kelogisan, dan kehematan, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan tepat kepada pembaca. Penggunaan pilihan dan kata yang terbebas dari unsur berlebihan seperti pleonasme atau pengulangan yang tidak diperlukan. Hal ini hal ini bertujuan agar tulisan tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga menarik dan profesional, khususnya dalam konteks penulisan ilmiah. Dengan kalimat efektif, tulisan dapat menghindari kesalahpahaman, menyampaikan argumen secara meyakinkan, dan menghasilkan tulisan yang berkualitas serta komunikatif. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih, Kak Putri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam kata atau kalimat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.